Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ja'ala syuhural mubarrakan wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jamaah channel Al-Mu'awana yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita selalu mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala nikmatnya terhadap kita semua, sehingga alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan, keafiatan, dan umur yang panjang sehingga bertemu dengan bulan Sya'ban, di mana bulan juga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat teriring salam tak lupa pula kita haturkan terhadap junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarganya dan para sahabatnya. Moga-moga kita semua kelak nanti di yaumil qiyamah memperoleh daripada syafaat dari beliau, amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang sudah berada di bulan Sya'ban. Semakin kita akan mendekati ke gerbang bulan suci Ramadan. Tetapi sebelum kita masuk kepada bulan Ramadan, di mana sebulan yang lalu saya sampaikan tentang keutamaan, kelebihan daripada bulan Rajab, di mana di bulan Rajab disampaikan sebagai tathhirul jasad minadz zunubi, yaitu pembersihan jasad atau badan kita ini dari segala perbuatan maksiat. Lalu setelah kita kemarin berusaha bagaimana membersihkan, membentengi diri badan kita daripada perbuatan maksiat, lalu langkah yang kedua di bulan Sya'ban ini adalah kita mulai bagaimana membersihkan hati sebelum akan sampai kita kepada bulan suci Ramadan. Karena Syahrus Syaban tathhirul qalbi, bahwa bulan Sya'ban itu adalah bulan untuk membersihkan hati sebelum kita akan masuk daripada bulan suci Ramadan. Karena di dalam diri kita ini terdapat segumpal darah, dan di mana darah itu tidak ada lain adalah qalbun, adalah hati. Dan dalam hal ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau menyampaikan bahwasanya likulli syai'in syahidun, segala sesuatu ada rajanya, dan di dalam diri kita raja daripada anggota badan kita ini adalah qalbun, yaitu adalah hati. Wa idza salaha kullu jasad, dan ketika hati itu baik, segumpal darah itu baik, maka sekujur jasad kita atau badan kita akan menjadi baik. Tetapi wa idza fasada kullu jasad, dan apabila rusak segumpal darah itu,
yaitu adalah qalbun, hati, maka akan rusak juga daripada sekujur jasad kita. Oleh karena itu, bagaimana di bulan Sya'ban ini adalah waktu, momentum kita untuk membersihkan hati kita sebelum bertemu dengan bulan suci Ramadan. Jamaah al-mu'awanah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di mana disampaikan di dalam kitab Muraqatul Ubudiyah, Imam Ghazali menyampaikan bahwa di dalam diri manusia itu berpotensi 5 sifat. Pertama, sifat insaniyah. Yang kedua, sifat bahamiyah. Dan yang ketiga yaitu adalah sifat subu'iyah. Dan yang keempat adalah sifat syaitaniyah. Dan yang kelima adalah sifat rububiyah. Nah, inilah yang berada di dalam diri manusia, yang memang pada awalnya Allah sampaikan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bahwa sesungguhnya telah kuciptakan bahwa manusia itu dengan sebaik-baik bentuk, tidak mempunyai kekurangan. Bahkan manusia adalah makhluk juga yang sempurna, yang diberikan daripada akal pikiran. Tetapi di dalam diri manusia itu sendiri, bagaimana terdapat sifat-sifat yang tercela. Nah, di antaranya seperti tadi, berpotensi akan muncul 5 sifat yang tadi, baik sifat insaniyah, sifat bahamiyah, sifat subu'iyah, dan juga sifat syaitaniyah dan rububiyah. Nah, oleh karena itu, potensi ini manakah yang harus kita hilangkan di dalam diri kita, dan manakah yang harus kita tumbuhkan? Bagaimana sifat-sifat yang ada di dalam diri manusia itu sendiri. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah sifat insaniyah. Nah, dari kata insan ini adalah sendiri bahwa nasa artinya lupa. Jadi manusia memang bersifat lupa. Sesuai hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-insanul mahal khata' wa nisyan, bahwa manusia itu adalah tempat salah dan lupa. Nah, inilah sifat juga yang dimiliki oleh manusia itu sendiri. Tetapi dengan hadis ini bukan berarti kita harus menyandarkan selalu kita berbuat salah, oh kita ini manusia, kita ini lupa, oh namanya juga manusia. Justru sifat ini harus kita lawan. Bagaimana berusaha jangan sampai kita salah untuk kedua kalinya. Karena orang bijak mengatakan, orang yang bodoh adalah orang yang jatuh di tempat yang sama. Kemarin lewat jatuh, sekarang jatuh lagi. Itu adalah orang yang sangat bodoh. Tidak dijadikan satu pelajaran. Artinya mungkin saja memang manusia itu berbuat satu kesalahan. Tetapi kita harus memperbaiki, dan jangan sampai kita akan jatuh lagi di tangga yang sama. Bahkan yang mestinya justru adalah kita akan lebih baik lagi setelah kita berbuat satu kesalahan, karena juga dijadikan satu pelajaran. Karena juga bahwa kegagalan, pengalaman adalah guru yang terbaik bagi kita sebagai manusia. Lalu begitu pula dengan lupa. Pengertian juga bukan yang dikatakan manusia itu adalah tempatnya lupa. Bukan kita hanya sekedar lupa menaruh benda, menaruh sesuatu, lupa. Tetapi kita yang seringkali adalah lupa akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana di saat ini masih jauh atau masih
Sebulan lagi kita akan masuk di Ramadan. Bagaimana kaum ibu-ibu sudah mulai direpotkan untuk persiapan-persiapan bulan Ramadan. Karena dengan seiring semakin dekatnya bulan suci Ramadan, kebiasaan juga harga sembako juga mulai naik, mulai melonjak. Disinilah kadang kerisauan. Kita lupa akan daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memang wajib berusaha, tetapi kita harus lebih juga bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang tawakal adalah orang yang lebih yakin akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketimbang apa yang ada di dalam dirinya sendiri. Oleh karena itu, sifat insaniyah yang memang ada di dalam diri manusia dan berpotensi untuk muncul sifat itu, tetapi kita harus bagaimana melawan dan memperjuangkan diri supaya itu tidak muncul. Dan andai pun sesekali itu ada, maka dijadikanlah satu pelajaran yang bisa akan membuat kita hidup lebih baik lagi untuk kedepannya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, yaitu adalah yang disebut dengan sifat bahamiyah, seperti hewan ternak, seperti seekor sapi dan kerbau. Karena manusia kadang juga seperti itu ya miliki sifatnya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bagaimana manusia inilah makhluk sosial yang tidak lepas dari orang lain. Jangankan ketika ia menemukan satu kesulitan, bahkan menemukan kesenangan pun, kebahagiaan, tetap bagaimana ia membutuhkan orang lain. Satu gambaran kecil. Ketika seseorang itu mau tersenyum saja, butuh orang lain. Butuh orang lain yang ada di depannya, baru bisa tersenyum. Karena tidak mungkin, tidak bisa orang akan tersenyum sendiri. Coba bayangkan, kalau orang itu tersenyum sendirian, pasti dianggap oleh orang lain, dia sudah dianggap gila, sudah dimulai dianggap dia sudah tidak waras karena senyum-senyum sendirian. Inilah satu gambaran kecil. Ketika kita mau senyum saja butuh orang lain yang harus ada di depan kita. Nah, apalagi ketika manusia bagaimana dalam menemukan satu permasalahan, satu kesulitan yang sangat juga membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, sifat bahamiyah ini, sifat seperti binatang ternak ini, seperti seekor sapi dan kerbau, ada dalam diri manusia. Tapi jangan sampai itu muncul. Kita harus bagaimana meredam. Jangan kita bersifat masih bodoh tentang orang lain. Bagaimana kita harus saling menolong, saling membantu. Dan ini juga diajarkan oleh Al-Quran. Ta'awanu alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Lebih-lebih urusan agama. Bagaimana ketika permasalahan agama kita tidak bisa mengatakan kau yang ngerjakan, kau juga yang akan memperolehnya. Tetapi kita harus saling memberikan nasihat. Nah, inilah bagaimana manusia itu kadang mempunyai daripada sifat bahamiyah seperti kerbau sapi yang tidak peduli kepada orang yang ada di sekelilingnya. Kita harus bagaimana berbagi dalam kesenangan, dan juga kita juga mencurahkan ketika bagaimana mendapat kesulitan satu sama lainnya. Bukankah kita ini adalah bersaudara, bahwa kita sebagai umat Islam yang beriman inilah ikhwan, kita bersaudara. Maka kita seperti anggota badan, ketika ada satu anggota badan sakit, maka akan terasa juga, dirasakan juga sakitnya oleh anggota yang lain. Nah, inilah yang mestinya harus dimiliki oleh kita sebagai manusia. Jangan sampai dimunculkan sifat kita yang apatis kepada lingkungan, kita sifat masih bodoh kepada orang lain, tidak peduli, kita hanya senang sendiri, tidak bagaimana memperhatikan kepada orang yang ada di sekelilingnya. Nah, inilah yang bagaimana hati kita dibersihkan dari sifat-sifat seperti itu. Lebih-lebih kita nanti di bulan suci Ramadan, untuk kepedulian kita
kepada orang lain. Bukankah hakikat puasa itu adalah pengendalian diri dan muncul dari sifat laparnya kita itu rasa kepekaan kepada orang lain. Bagaimana nasib orang-orang yang hidup, bagaimana dalam kesehari-hariannya, dalam kekurangan. Nah, sehingga hilanglah sifat bahamiyah di dalam diri kita, yang muncul justru akan bagaimana kita jiwa yang selalu tolong menolong kepada yang lain, yang sangat membantu, yang sangat peduli juga kepada lingkungannya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga yang dimiliki oleh sifat manusia itu sendiri adalah sifat subu'iyah. Artinya sifat subu'iyah seperti binatang buas, yang bagaimana ia menerka orang lain, keberadaannya selalu mendatangkan mudarat, tidak membawa manfaat. Padahal kita sebagai umat muslim atau orang Islam sangat pantang kalau keberadaan kita itu akan menjadi permasalahan bagi orang lain. Tetapi di mana saja kita berada, justru kita akan mewarnai, membawa bagaimana menunjukkan bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Jangan sampai akan mendatangkan mudarat. Karena orang-orang yang bersifat subu'iyah, bagaimana seperti binatang-binatang buas yang sekalipun sangat kecil seperti kalajengking, tidak membawa kemanfaatan, tetapi justru hanya membawa kemudaratan bagi orang lain. Bagaimana seekor macan, dia dikatakan sebagai raja hutan, tetapi bukan melindungi bagaimana rakyatnya, justru ia yang akan memakan daripada rakyatnya itu sendiri. Itulah orang yang berjiwa seperti binatang buas atau subu'iyah. Oleh karena itu, sebelum kita sampai kepada bulan suci Ramadan, bagaimana sifat-sifat seperti binatang buas, seperti sifat subu'iyah ini harus kita bersihkan di dalam diri kita. Bulan Sya'ban inilah, di mana di bulan ini juga akan diangkatnya amal ibadah kita yang selama 1 tahun. Jadi bulan Sya'ban adalah juga bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kan akan diangkatnya amal perbuatan selama kita 1 tahun. Oleh karena itu sangat sekali tepat kita membersihkan hati kita ini dari kotoran-kotoran, dari sifat-sifat yang tercela, yang tidak terpuji, apalagi seperti sifat binatang buas. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada orang berkata, ada 3 golongan manusia, di mana golongan yang pertama adalah orang yang tiada. Dan orang yang tiada ini, orang yang tidak punya ini, selalu berpikir besok makan apa. Atau seperti saya tadi sampaikan di awal, bagaimana kaum ibu-ibu saat ini merisaukan, gelisah tentang harga pokok yang semakin hari semakin meningkat. Apa nanti bekal di bulan Ramadan? Itu golongan orang yang setidaknya dia berpikir besok mau makan apa. Lalu golongan yang kedua, yang ekonominya sudah mapan, maka dia yang akan dia sampaikan, yang akan dia ucapkan adalah besok kita makan di mana. Karena setiap hari dari rumah makan ke rumah makan, dari lesehan ke lesehan, dari restoran ke restoran, ia selalu berpindah-pindah karena mempunyai ekonomi yang mapan. Tetapi yang paling berbahaya adalah orang yang ketiga, orang yang mempunyai sifat subu'iyah, karena ia akan berpikir besok saya akan makan siapa. Nah, ini yang paling berbahaya. Nah, sehingga mudah-mudahan kita di bulan Sya'ban ini kita bisa membersihkan sifat-sifat seperti itu. Tumbuh bagaimana kepekaan, kepedulian pada orang lain, dan mendatangkan keberadaan kita manfaat bagi orang banyak. Bukankah Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah hadisnya, khairun nas anfa'u linnas, sebaik-baik orang adalah orang yang akan mendatangkan manfaat bagi orang lain. Jamaah al-mu'anah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat adalah sifat syaitaniyah.
Di mana sifat syaitaniyah ini kita semua tahu. Karena sebab apa setan itu dikeluarkan dari surga? Pertama, karena dia mempunyai sifat sombong. Lalu yang kedua, ia selalu merasa benar. Ia selalu merasa paling hebat. Nah, sehingga ketika manusia muncul sifat-sifat seperti tadi, ia yang selalu merasa benar, ia yang selalu merasa paling, dan muncul kesombongannya. Na'udzubillah, ketika dosa diawali dari kesombongan, maka sulit sekali untuk tobat, yang bagaimana terjadi kepada iblis na'latullah. Oleh karena itu, bagaimana sifat syaitaniyah ini harus kita perangi, jangan sampai kita merasa adalah kita selalu benar. Karena orang bijak mengatakan, hakikatnya orang yang pinter adalah orang yang merasa salah. Kenapa? Dan karena apa yang ia sampaikan belum tentu diterima oleh orang lain, belum tentu dianggap baik oleh orang lain. Karena tingkat pemahamannya, tingkat pendidikannya, tingkat intelektualnya seseorang itu bisa berbeda-beda, sehingga tidak mungkin kita akan memaksa orang lain supaya sepaham dengan kita, sehingga dia selalu introspeksi kepada dirinya bahwa dirinya yang belum pas menyampaikan sesuatu itu kepada orang lain, tidak malah sebaliknya menggoblok-goblokkan orang lain, menyalah-nyalahkan orang lain. Seperti bagaimana di dalam kitab tafsir Yasin ketika menafsiri ayat idza jaa rajulun min aqsal Madinah, telah datang seorang laki-laki dari ujung kota. Di dalam kitab tafsir Yasin itu adalah seorang nabi yang bernama, bagaimana nabi itu salah Ma'mun, dan di situ nabi itu dilontari oleh kaumnya sendiri sampai ia meninggal. Lalu apa dia munajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya Allah, bukan salah mereka melontari saya ya Allah. Mereka berbuat seperti ini karena saya yang salah, tidak mampu menyampaikan kebenaran terhadap mereka. Seandainya mereka tahu, mungkin mereka tidak akan berbuat seperti ini. Lalu ia dirinya sendiri yang ia salah, tidak menyalahkan kepada orang-orang yang melempari dirinya. Inilah sehingga orang bijak mengatakan bahwa orang yang pintar adalah orang yang selalu merasa salah, tidak merasa benar. Sebaliknya, ketika orang yang selalu merasa dirinya paling benar, itulah hakikatnya orang yang bodoh, karena memaksa orang lain supaya sepaham dengan dirinya. Perbedaan itu adalah sesuatu yang biasa dan bahkan akan bawa keindahan. Tetapi kalau ketika justru memaksa orang lain untuk sepaham dengan kita, kita tidak berpikir kemampuan orang lain itu sendiri, pola pikir, daya serap pikir mereka, lalu kita memaksa apa yang ada dalam pikiran kita untuk dipahami oleh orang lain, itulah hakikatnya justru adalah orang yang bodoh. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu sifat syaitaniyah ini sebelum kita sampai kepada bulan suci Ramadan, di bulan Sya'ban ini, bulan pembersihan hati kita, mari kita singkirkan jauh-jauh daripada sifat syaitaniyah yang justru nanti akan menjerumuskan kita dalam kehancuran, karena akan bersifat egois, bersifat merasa paling benar, dan juga akan muncul kesombongan dalam dirinya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir itu yang kelima adalah sifat rububiyah. Di mana sifat rububiyah ini, sebagaimana Allah ciptakan manusia ini, diturunkan ke dunia ini adalah untuk menjadi khalifah, mengganti Allah Subhanahu wa taala dalam tugas-tugasnya, yang bagaimana Allah juga tertera dalam asma'nya, yaitu dalam Asmaul Husna. Salah satu yang pertama adalah Allah mempunyai sifat Rahman Rahim. Disinilah kita juga harus mempunyai sifat Rahman Rahim, kasih sayang kepada sesama. Bukankah seorang mukmin tidak sempurna imannya kalau ia tidak menyayangi saudaranya sendiri sebagaimana ia menyayangi dirinya sendiri? Menyayangi saudaranya seperti menyayangi diri sendiri. Nah, lalu sifat-sifat yang lain, Al-Muhaimin yang maha memelihara. Lalu kita pun juga harus
sebagaimana orang yang bersifat rububiyah, dia selalu memelihara hubungan, memelihara kehidupan dalam sekitarnya. Dan juga bagaimana orang yang bersifat rububiyah, ketika ia berbuat satu kebaikan, ia tidak pernah ada mengharapkan balasan, ada rasa pamrih, tetapi justru yang ia lakukan selalu diiringi dengan keikhlasan yang bagaimana ia lakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana juga Allah yang selalu memberikan nikmat kepada hamba-hambanya, tidak pernah mengharapkan balasan dari hamba. Bahkan hamba-hambanya yang selalu berbuat maksiat pun Allah juga memberikan kesehatan, Allah juga memberikan rezeki. Karena nikmat Allah, rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan terhalang dengan seseorang yang berbuat maksiat. Dan begitu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menambah rezeki seseorang, nikmat seseorang karena amal ibadahnya. Karena rezeki sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibadah hanya kita kewajiban kepada Allah. Adapun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan juga nikmatnya kepada hamba-hambanya bukan karena maksiatnya, lalu Allah menghilangkan kenikmatannya, kesehatannya, tetapi Allah memberikan kesehatan. Dan bukan Allah akan menambah juga seseorang rezekinya karena ia berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita yang harus lebih memunculkan, yang harus lebih banyak dominan di dalam diri kita adalah bersifat daripada rububiyah, yang bagaimana kita berbuat, membantu sesama ini tanpa mengharap imbalan, tanpa mengharap daripada balasan, supaya kita betul-betul bahwa kelak nanti masuk di bulan suci Ramadan, bahwa ibadah puasa kita akan membawa semakin ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun bagaimana Imam Ghazali juga menjelaskan di dalam kitab Rokatul Ubudiyah, ketika seseorang ada 3 pilihan, bagaimana manusia itu bersifat bahamiyah, bersifat subuiyah, dan juga bersifat rububiyah. Artinya orang yang berbuat bahamiyah, ia seperti binatang yang tidak memperdulikan nasib orang lain atau orang yang di sekelilingnya. Lalu orang yang bersifat subuiyah, orang yang selalu membawa mudarat kepada orang lain. Lalu sifat rububiyah adalah orang yang lalu mendatangkan manfaat, yang berbuat kebaikan tanpa pamrih. Dan inilah yang derajatnya ia lebih tinggi daripada malaikat. Tetapi orang yang mempunyai sifat subuiyah, ia justru akan derajatnya lebih rendah daripada binatang. Sambungan ayat di awal tadi, yang bagaimana manusia diciptakan sangat sempurna, tetapi summa radadna fi asfala safilin, lalu manusia itu sendiri akan dikembalikan pada posisi yang sangat-sangat rendah ketika dia mempunyai sifat subuiyah. Nah, oleh karena itu Imam Ghazali, setidaknya kita kalau belum bisa mencapai target sifat rububiyah, setidaknya sifat bahamiyah, kita tidak membawa manfaat dan kita juga tidak mendatangkan mudarat kepada orang lain. Tetapi mudah-mudahan di bulan Sya'ban ini, dengan kita melatih bagaimana aktivitas jiwa kita, tazkiyatun nafsi kita, pembersihan jiwa kita ini, sehingga kita mencapai target daripada sifat rububiyah, dan sehingga kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dunia sampai kelak nanti di akhirat. Mungkin ini saja pertemuan kali ini tentang kelebihan daripada bulan Sya'ban, di mana juga di bulan ini adalah kita selalu berdoa mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita dipanjangkan umur bertemu dengan bulan suci Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam,
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.